Mustafa masih nggak bisa. Oh, Facebook ya. Ya. Mustafa bisa dilihat mungkin laptop yang sini apakah ada kendala gitu. Klik daftar ya, daftar, kemudian Bapak Ibu lanjutkan dengan Google seperti yang di modul. Diklik saja lanjutkan dengan Google. Sudah ya. Kemudian akunnya dipilih di situ. Saya kurang ya. Nah, tampilannya akan seperti ini kan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu pilih lanjutkan dengan Google, ini bahasa Indonesia, mungkin bahasa Inggris. Lanjutkan dengan Google, kemudian akan muncul pilih akun. Kalau Bapak Ibu hanya login satu email, saya rasa yang muncul hanya satu saja. Bapak Ibu pilih akun, di sini saya coba yang ini. Nah, akan muncul beranda awal. Beranda awalnya kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, sudah ya. Sudah seperti ini mungkin. Mungkin tampilannya akan sedikit berbeda dengan ini karena ini kena resolusi dari proyektornya jadi agak menyempit. Mungkin Bapak Ibu di sebelah kiri itu ada menu-menu ya. Sebelah kiri sini ada menu-menu gitu. Nah, kalau sudah seperti ini saya contohkan ketika saya membuat e-book gitu. Saya butuh template dari buku. Saya ketikkan di search di bagian sini gitu ya, buku atau book gitu ya. Kemudian enter. Nanti akan muncul template-template di sini. Nah, ini adalah macam-macam template-nya. Mungkin tampilannya akan sama. Nah, di sini ada banyak template yang tertampil. Memang benar kata Canva ini ribuan jumlahnya, banyak sekali. Kalau Bapak Ibu scroll turun ini nggak akan ada habisnya. Nah, di sini yang perlu Bapak Ibu cermati. Nah, setiap template ini ada yang di pojok kiri. Nah, ini ada tanda pro. Nah, ini berarti berbayar. Kemudian ada yang tulisannya RP. Nah, berbayar ini jelas. RP berbayar. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin berbayar ya ini gitu. Jadi kalau bedanya, kalau yang pro ini Bapak Ibu membayarnya di sebelum Bapak Ibu membuat template. Tapi kalau yang RP ini terkadang template-nya ini bisa digunakan. Hanya saja ketika sudah jadi kemudian Bapak Ibu download itu tidak bisa. Bapak Ibu harus membayar dulu. Gitu. Nah, itu ruginya di sana. Makanya biar tidak terlanjur Bapak Ibu mau kerja gitu ya, membuat bukunya, Bapak Ibu perlu cermati dulu tandanya. Nah, ini kan ada yang tidak ada tandanya. Nah, yang atas ya. Nah, ini kan nggak ada tandanya, ini terlihat ya, nggak ada tandanya. Nah, ini bisa jadi dipakai gitu tanpa berbayar kalau cetak. Jadi yang perlu diperhatikan kalau Bapak Ibu menjumpai yang tanda mahkota seperti ini, nah ini Bapak Ibu perlu menyelesaikan tagihan dulu sebelum Bapak Ibu membuat template. Kalau yang tulisan RP berbayar ini, nah ini Bapak Ibu ketika sudah melakukan edit berbulan-bulan kemudian selesai, kemudian ketika mau di-download ternyata suruh bayar. Nah ini rugi kerja kalian. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu pilih di sini yang tidak ada tandanya sama sekali. Yang gratis. Tapi nggak apa-apa semisal Bapak Ibu menghendaki yang berbayar atau yang pro agar template yang tersedia yang bisa Bapak Ibu gunakan itu variasinya banyak, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau demi menghemat ya lebih baik maksimalkan yang gratis gitu. Ini saya contohkan yang gratis. Ini Bapak Ibu mungkin bisa pilih, tidak harus yang seperti ini. Pilih saja bebas, pokoknya yang nggak ada tandanya gitu. Nah, ini tadi saya klik saja.
Sudah Bapak Ibu? Sudah ya, dipilih. Nah nanti ketika Bapak Ibu memilih, kan tampilannya akan menjadi besar, bisa di zoom in, bisa di zoom out gitu ya Bapak Ibu. Mungkin kalau tampilan di awal tadi kan bentuknya full, tidak tertampil detail. Kemudian ketika Bapak Ibu download, terus ketika Bapak Ibu buka, gunakan, ternyata kok dari gambar ini kok kurang bagus gitu ya. Ketika Bapak Ibu zoom in, zoom out gitu ya, Bapak Ibu bisa ganti template-nya dengan klik template yang sebelah kiri. Ini kiri atas ini template. Nah, Bapak Ibu bisa sesuaikan template-nya. Bapak Ibu bisa sesuaikan lagi template-nya ini. Template, kemudian nah Bapak Ibu scroll turun. Nah, ini semua hasil pencarian. Nah, Bapak Ibu bisa pilih. Misalkan ini gitu. Nah, di bagian kanan dia akan otomatis mengganti. Kemudian misalkan nanti harusnya di halaman 2 ini bisa ya, berbeda template. Nah, halaman 2 berbeda template begitu. Jadi template-nya bisa Bapak Ibu gunakan lebih dari satu. Terus kadang juga template itu bisa terdiri dari beberapa halaman. Biasanya terjadi ketika Bapak Ibu membuat file PowerPoint biasanya. File PowerPoint itu biasanya kan terdiri dari beberapa slide kan ya. Dan tampilannya biasanya tidak monoton begitu. Biasanya template-nya di sini itu bisa lebih dari satu halaman. Jadi di sini akan kelihatan ketika kursor Bapak Ibu arahkan ke template itu, nanti akan terlihat di sebelah sini halaman 1 sampai 8 katakanlah seperti itu. Tapi kalau ini tidak ada tandanya berarti dia hanya satu lembar saja. Jadi untuk template ini katakanlah Bapak Ibu ingin membuat membuat satu buku tapi menggunakan beberapa template itu bisa. Nah ini saya coba pilih 3 template. Jadi Bapak Ibu klik dulu tambah halaman. Kalau Bapak Ibu ingin tahu halamannya secara penuh, nah ini di sini ada panah ya, panah naik, nah ini panah sembunyikan, nah ini halaman 1, halaman 2, halaman 3. Ini dan dari sini mungkin ada yang perlu saya ulangi begitu, ada yang tertinggal, gak ada, lanjut ya. Nah ini, nah kemudian di sini ini saya contohkan template halaman terakhir aja nih ya. Ini, nah di sini kan ada gambar, ada tulisan begitu. Terus di sini misalkan gambar di sini Bapak Ibu ini mau saya tempel gambar saya gitu. Ini boleh, ini di delete, dihapus. Kemudian Bapak Ibu ganti dengan gambar Bapak Ibu, boleh. Di sini ada foto. Tapi seingat saya untuk upload gambar dari local disk itu tergantung dari template yang Bapak Ibu gunakan. Kadang ada yang dari template itu tidak mengizinkan untuk penggunanya menambahkan foto atau gambar. Ada yang seperti itu. Ada yang bebas. Jadi kadang kalau yang tidak bisa, yaitu kembali lagi ada notif berbayarnya lagi gitu. Kembali aja yang ke berbayar gitu misalnya. Jadi kalau semisal dia benar-benar gratis, Bapak Ibu bisa tambahkan gambar, tulisan begitu. Mungkin di sini ada tulisan warta ya. Warta ini misalkan Bapak Ibu ingin tambahkan tulisan lagi di sisi yang lain, Bapak Ibu bisa copy paste, salin, kemudian tempel, CTRL-P nggak bisa ya, CTRL-C, CTRL-P CTRL-P. Jadi copy itu CTRL-C, CTRL-C, paste CTRL-P. Nah, jadi misalkan tambah, ini bisa diedit. Kemudian setelah jadi, katakanlah ini sudah jadi ya Bapak Ibu ya, sudah jadi.
Kemudian Bapak Ibu bisa download filenya. Caranya diklik file ini, kemudian Bapak Ibu unduh, Ctrl C, tadi Ctrl C, Ctrl V. Nah, kalau mau menyimpan, saya ulangi ya. Kalau menyimpan di local disk, file, kemudian unduh, file, unduh, Ctrl C, Ctrl V, nekannya bareng Ctrl dulu, C, kemudian Ctrl V. Ctrl C itu untuk copy, Ctrl V untuk paste. Jadi unduh, file unduh ya, unduh terus. Nah di sini ada pilihan beberapa file begitu. Nah di sini ternyata template yang digunakan untuk ebook itu dia wujudnya MP4. MP4 itu bisa bergerak. Jadi Bapak Ibu ikuti saja yang disarankan. Misalkan di sini yang disarankan MP4. Tapi misal Bapak Ibu ingin mencetak PDF ya nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Kemudian diunduh. Nah ini adalah proses unduhannya. Nanti kalau sudah selesai dia akan penuh tekanan. File diunduh. Nah kalau sudah selesai, nah nanti akan muncul download, tapi sudah ya. Ini klik di sini. Kalau Bapak Ibu tidak menginstal Internet Download Manager IDM, nanti Bapak Ibu ketika unduhan ini selesai langsung klik di sini, atau Bapak Ibu bisa cari filenya di download di tempat biasanya Bapak Ibu melakukan penyimpanan. Kalau ini tadi saya menggunakan IDM, notifnya ada 2 kali. Biasanya wujudnya berupa RAR itu seperti ini, WinRAR. Kalau lebih dari 1 halaman, kalau 1 halaman biasanya menyesuaikan yang Bapak Ibu pilih tadi. Bapak Ibu, kalau misal Bapak Ibu pilih tadi berupa PDF, maka di sini yang muncul akan PDF. Cara apa ya tadi ya? Cetak biru nafas putih. Desktop. Nah, ini tampilannya. Tadi karena saya pilih yang PDF. Kemudian lokasi penyimpanannya saya pilih yang di desktop. Jadi tampilannya akan seperti ini. Ini kan tadi yang terakhir copy paste tadi ya. Nah, tampilannya seperti ini. Mungkin untuk Bapak Ibu yang masih pertama kali mencoba akan sedikit perlu melihat modul dulu, terus melihat laptopnya gitu nih. Tapi nanti kalau sudah terampil begitu akan suka gitu. Template-nya kan sudah ada, jenis tulisannya juga sudah bagus. Sudah nih Bapak Ibu, yang kubu sebelah kanan kiri saya, apa ada masalah? Gak ada. Ibu yang belakang, gak ada masalah deh. Mustafa yang samping kanannya, Mustafa ada masalah? Gak ada. Sudah nih, yang sisi kanan saya sudah. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau ingin membuat desain buku, PowerPoint begitu, nggak usah pusing-pusing gitu, tinggal mikir isinya saja, desainnya cari di sini. Jadi di sini macam-macam, ada presentasi, ada untuk video begitu. Nah di sini banyak sekali yang sudah saya gunakan
template-nya di Canva. Jadi macam-macam, bisa membuat brosur juga. Mungkin dari Bapak Ibu perlu membuat brosur. Menawi pengen damel brosur apa bisa. Nah, terus kalender juga sudah ada. Mungkin ada yang mau berbisnis digital printing, membuat kalender atau membuat kalender sekolah sendiri begitu. Di sini sudah ada template-nya dari kalender sekolah gitu. Laporan, agenda, proposal, komik dan lain sebagainya sudah banyak di sini template-nya. Nah, ini saya hanya menunjukkan untuk Bapak Ibu bagaimana Canva ini bekerja. Nah, intinya Bapak Ibu ada di Flipbook ini sebenarnya. Untuk Flipbook sendiri, apakah Bapak Ibu sudah pernah punya file materi begitu, entah yang wujudnya MS Word atau PDF, materi atau PowerPoint? Sudah pernah atau belum? Sudah pernah atau belum? Belum. Belum pernah punya file nih. Nah, kalau belum pernah punya file, Bapak Ibu bisa browsing dulu. Ini saya contohkan, misalkan buku apa ya? IPS ada nggak ya pelajaran IPS itu? IPS misalkan PDF. Bapak Ibu cari di googling saja. Kalau misal memang belum pernah punya file bukunya. Tapi nanti apabila Bapak Ibu ingin membuat buku ya lewat Canva tadi saja. Ini biar cepat, biar jam 10 selesai. Ini Bapak Ibu browsing begitu buku. Ini saya contohkan IPA. Nah, ini contohnya. Ya, Bapak Ibu bisa browsing masing-masing di laptopnya. Caranya ya seperti tadi. Ini saya buku IPS begitu atau buku IPA begitu gitu. Jangan lupa bentuk formatnya yang belakang ini diberi .pdf biar nanti si Google-nya bisa menseleksi file yang PDF agar dia letakkan di atas gitu. Jadi yang keluar bukan Blogger atau WordPress gitu. Jadi jangan lupa PDF gitu. Sesuaikan saja dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Apa gitu? Biar gampang. Biar langsung tersedia ya. Atau mungkin ada yang Bapak Ibu sambil tanyakan begitu, atau ada yang kurang jelas. Browsing diberi .pdf gitu Bapak Ibu, atau buku matematika gitu. Buku matematika, buku IPA, buku IPS, atau buku bahasa Indonesia begitu. Atau kalau sudah punya ya disiapkan saja.
sudah Bapak Ibu? Sudah siap filenya berupa .pdf. Proses. Ya. Nggak apa-apa Ibu. Nanti kalau sudah terampil berkali-kali membuat, cepet nanti. Iya. Untuk Bu siapa? Ya, Bu Nurul sudah. Buku apa? Matematika. Kemudian ibu yang belakang dengan ibu siapa? Bu Santi. Buku apa ibu? IPA. Buku IPA. Kemudian depan sendiri ibu siapa? Bu Nunu. Tunarungu. Kemudian yang belakangnya ada ibu Anis. Tunanetra. Kemudian yang belakang sendiri Bu Nino. Sudah bukunya? Bukunya tentang apa? Apa? Oh belum ya. Iya diselesaikan dulu. Ini kesom-som ya. Pak Sapa sejabat. Mak foto bisa ya mak. Nah, filenya yang sudah di-download, Bapak Ibu ingat-ingat lokasinya ada di mana. Sudah? Mustafa sudah? Namun download Bu. Sudah, filenya sudah? Sudah. Filenya sudah, ya, sudah siap semua. Kemudian Bapak Ibu buka browsernya lagi yang tadi ada ediflix.com tadi. Nah, Bapak Ibu tampilannya apakah seperti ini tampilannya? Atau sudah login? Sudah login. Nah, kalau belum login, Bapak Ibu hubungkan dengan Gmail lagi seperti tadi. Create with Google, kemudian akan muncul seperti ini kurang lebih ya. Nanti Bapak Ibu pilih emailnya. Dan loading buku saya. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Mungkin di Bapak Ibu sedikit lebih lebar tampilannya. Akan seperti yang ada di modul halaman 4 yang nomor 6. Di modul nomor 4. Ini coba persennya saya turunkan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Seperti yang di modul nomor 6 itu. Saya perbesar saja di sini. Nah, tampilan awal akan seperti ini. Nah, di sini ini adalah tempat Bapak Ibu nanti untuk melakukan upload file yang sudah Bapak Ibu siapkan. Di sini ada MyFlip. Nah, di sini adalah project dari Bapak Ibu. Di sini ada default begitu. Kemudian Bapak Ibu lakukan setting penamaan dulu dari foldernya.
Bapak Ibu pilih edit setting. Seperti yang di modul itu nomor 6, ada gambar gear. Ada gambar gear, Bapak Ibu klik, nanti akan muncul kurang lebih akan seperti ini. Ini kalau saya bukan nggak terlihat ya. Ini. Nah kemudian Bapak Ibu bisa letakkan title. Title di sini maksudnya belum title dari bukunya ya Bapak Ibu, tapi title dari foldernya. Katakanlah ini misalkan kelas 3 begitu ya Bapak Ibu. Untuk kategori dan deskripsi ini bebas, mau diberi nama boleh, diisi boleh, tidak juga boleh. Nah setelah selesai kemudian di save and close, diklik save and close. Nah ini kita masih melakukan penamaan dari foldernya. Nah ini kelas 3. Jadi Bapak Ibu refresh lagi agar di sini terlihat title-nya, title foldernya. Nah apabila Bapak Ibu ingin membuat folder lagi, Bapak Ibu tinggal pilih plus ini. Semoga terlihat ya sampai belakang ya. Plus. Nah nanti akan ada new folder. Ini ya, new folder. Tadi kan foldernya sudah dibuat ini kelas 3. Nanti dibuat new folder lagi. Misalkan kelas 4 gitu. Nah nanti create itu maksudnya membuat. Nah akhirnya kan ada 2 folder di sini, kelas 3 terus juga kelas 4. Udah. Ini terkait penamaan folder. Jadi penamaan folder ini kalau dianggap penting juga iya, kalau dianggap tidak juga iya. Jadi ini hanya penamaan saja. Misalkan Bapak Ibu mengajar beberapa kelas gitu terus modulnya berbeda, e-booknya berbeda, ya Bapak Ibu bisa masukkan di folder-folder ini. Nah kemudian ini saya contohkan, saya klik untuk folder kelas 3. Bapak Ibu bisa sambil buka modulnya yang nomor 9. Modulnya yang nomor 9. Halaman 5 nomor 9. Halaman 5 nomor 9. Halaman 5 nomor 9. Nah, ini kita mulai untuk menambahkan buku yang Bapak Ibu sudah siapkan tadi. Dengan klik add new book. Nah, kemudian akan tertampil seperti ini, seperti gambar nomor 10. Halaman 5 nomor 10. Akan tertampil seperti ini. Nah Bapak Ibu ini bebas ya Bapak Ibu mau mengisi infonya dahulu atau langsung upload dulu, bebas. Di sini saya contohkan yang upload dulu ya, upload your PDF. Kemudian Bapak Ibu cari file yang tadi yang Bapak Ibu sudah siapkan tadi di folder mana begitu. Nah, jadi Bapak Ibu cari, kemudian Bapak Ibu letakkan kursornya, Bapak Ibu klik filenya, kemudian klik open. Nah, di sini akan ada proses, Bapak Ibu bisa tunggu prosesnya di sini sampai selesai. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu bisa mengisi info dari bukunya. Nah, kalau tadi itu title dari foldernya, kalau ini title dari bukunya. Bapak Ibu sesuaikan, misalkan tadi yang untuk tunanetra, untuk tunarungu gitu Bapak Ibu ganti di sini. Misalkan untuk yang matematika katakanlah Bapak Ibu ganti judulnya. Sudahkah berhasil? Yang sudah melakukan upload buku, apakah sudah kira-kira tertampil seperti ini? Sudah? Ini dengan Pak siapa nomor 2 ini? Pak Adit sudah? Sudah sampai sini? Terus belakangnya? Sudah ya? Sudah. Terus yang sisi kiri berarti tinggal yang meja belakang. Nah kalau sudah Bapak Ibu sesuaikan title-nya. Misalkan di sini saya ilmu pengetahuan sosial gitu nih.
Adobe-nya sempat ya. Aku nggak Adobe ini cepat. Kemudian Bapak Ibu isi deskripsi. Deskripsi ini biasanya berisi tentang buku ini itu isinya apa begitu. Atau kalau tidak begitu, Bapak Ibu isi dengan pengarangnya siapa. Misalkan ini dari Kemendikbud ini kelihatannya ya. Jadi diisikan di sini oleh Kemendikbud begitu. Kemudian keyword di sini itu kata kunci pencarian. Jadi nanti ketika pengguna itu mencari buku yang Bapak Ibu upload, nah pengguna itu bisa memasukkan kata kuncinya. Seperti kalau Bapak Ibu memasukkan kata kunci di abstrak seperti itu, ketika Bapak Ibu dulu skripsi atau tugas akhir itu kan ada kata kunci. Nah mirip seperti itu fungsinya. Di sini deskripsinya. Nah Bapak Ibu kalau sudah mengisikan deskripsi, mengisikan kata kunci, gini. Kata kunci ketika Bapak Ibu selesai misalkan menulis katakanlah IPA gitu ya, kalau di saya IPA, Bapak Ibu enter. Biar nanti muncul seperti ini. Nah kalau sudah Bapak Ibu klik apply. Ini maksudnya yang telah Bapak Ibu ubah di sini informasi bukunya Bapak Ibu tambahkan di informasi di manuskripnya. Bapak Ibu klik apply, tunggu sampai selesai. Nah sudah, kemudian Bapak Ibu bisa pilih template. Ini sudah semua ini. Apa masih browsing loading? Upload buku. Oh masih upload. Masih upload. Ya yang sudah mau bersabar dahulu nih Bapak Ibu. Nah nanti ketika Bapak Ibu sudah selesai melakukan tahap-tahapan di Eliflip ini, berarti kan Bapak Ibu sudah jadi tugas pertamanya, ya kan? Sudah jadi. Sebenarnya saya sudah siapkan bahan juga, begitu saya tinggal share linknya. Hanya saja kenapa saya tidak bagikan di situ karena hanya ada satu file saja yang buku digital ini, jadi nanti tidak variatif begitu. Jadi nanti Bapak Ibu kerja lagi untuk mengerjakan tugas. Kalau Bapak Ibu mencontoh dari apa yang saya demonstrasikan, maksud saya begitu. Jadi ini biar cepat kita kerjakan tugas Bapak Ibu bersama-sama. Nah ini nanti kan sudah selesai kan, linknya dapat, nanti langsunglah dikumpulkan itu tugas satu selesai. Tapi nanti ketika Bapak Ibu ingin mengembangkan lagi ya seperti yang kami contohkan tadi, terus di modul ini itu kami persiapkan sudah mendekati hari H, jadi tampilannya real seperti ini, seperti yang di modul ini. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ingin mengulang lagi bagaimana caranya, tampilannya belum berubah begitu. Jadi ini bukan modul lama, ini modul yang memang kami siapkan mendekati hari H, biar tampilan itu masih persis begitu. Karena kadang kalau platform seperti ini biasanya ada perubahan posisi tata letak gambar atau seperti apa gitu, kan terus berkembang. Ya, katakanlah misalkan sekarang Eliflip tadi dengan beberapa kelemahan yang sudah saya sampaikan, ternyata bulan depan itu dia melakukan update begitu. Ternyata bisa Bapak Ibu upload video begitu, tampilannya pasti akan sedikit berubah. Tuh. Sudah Bapak Ibu, kalau sudah tolong diinformasikan kalau sudah proses upload. Oh yang belum, belakang. Mustafa sama tolong yang belakang ya dibantu. Nah untuk yang sudah berhasil, Bapak Ibu bisa lengkapi informasi dari bukunya. Kemudian di sini ada template. Template ini adalah tampilan dari background bukunya. Template-nya Bapak Ibu bisa lihat di modul itu halaman 7 nomor
Nah di sini halaman 7 nomor 14. 7 nomor 14. Nah di sini ada beberapa template. Sini ada yang aktif, klasikal, handy, mobile dan lain sebagainya. Bapak Ibu tinggal pilih. Misalkan saya pilih yang ini backgroundnya apa ini? Sawah ya. Sawah kayaknya. Kemudian setelah diganti, apply lagi. Nanti ketika tertampil di sini kok kurang cocok gitu ya, Bapak Ibu bisa ganti lagi. Nah ini berarti backgroundnya diganti. Misalkan kurang bagus begitu, Bapak Ibu pilih yang lain, kemudian apply. Nah ini untuk backgroundnya. Oke. Sebenarnya nggak ada yang bergerak ya, maksudnya cuma tuh Gambar seperti yang bawah. Nggak ada yang bergerak. Nggak ada yang bergerak, cuma Nggak ada ini. bukunya Pak yang bergerak ya. Ya, bukunya yang bergerak. Ini ya ada ini. Ya, nggak ada. Nggak ada. Biasanya kalau ada yang animate gitu, animasi gitu, nggak ada ini. Ini pun yang aktif Nggak bisa. ini ya diam saja ini. Nggak gerak. Ya, jadi setiap kali Bapak Ibu melakukan perubahan, Bapak Ibu bisa lihat hasilnya dengan klik apply. Apply change, apply channel tulisannya apply. Nah, kalau sudah, kemudian kita bergeser ke menu yang sebelahnya. Nah, menu sebelahnya ini biasanya kalau saya menggunakan Anyflip ini tidak ada yang berubah. Jadi ini sebenarnya menentukan warna begitu. Jadi ketika dia loading begitu, dia warnanya apa gitu. Ini kan preloader title color. Berarti warna judul ketika dia loading. Kemudian ketika loading dia warnanya apa, hitam gitu kan. Ini bisa diganti misalkan warnanya merah. Gitu. Kalau bagian ini ya sesuai dengan selera saja sih. Nah merah kan ya ketika loading. Nah ketika nanti saya ganti hitam, nanti ketika loading dia akan hitam, ya kan? Begitu. Bedanya seperti itu saja. Jadi bermain warna saja. Nah kemudian di toolbar setting di sini juga color begitu ya Bapak Ibu. Color di sini ada warna ini. Kalau saya jarang melakukan pengubahan di sini. Nah, kalau Bapak Ibu menghendaki ketika bukunya itu dibuka ada suaranya, itu ada di sini di toolbar setting. Kemudian Bapak Ibu scroll turun di sound button. Ini saya sound button. Nah, jadi nanti ketika kertasnya dibuka itu ada suaranya shrek gitu. Toolbar setting advance, kemudian toolbar setting, ini kan ada tanda plusnya ya, diklik saja. Kemudian Bapak Ibu scroll turun, cari yang apa tadi namanya, sound button. Nah ini diklik saja yes gitu.
Bapak Ibu ingin menambahkan background-nya, Bapak Ibu bisa klik background sound, kemudian select file. Nah, Bapak Ibu cari file background-nya dari mana. Jadi di sini Bapak Ibu siapkan dulu background sound-nya itu seperti apa. Bapak Ibu download dulu. Itu. Kalau sudah di-apply. Jadi letaknya ada di toolbar setting di Bapak Ibu di sound button. Nah, Bapak Ibu bisa coba dibuka-buka halamannya. Suaranya kurang lebih seperti ini. Nanti kalau Bapak Ibu tambahkan background sound, nanti akan terdengar suara di sini. Oke, sudah ya. Jadi ini bisa di custom, Bapak Ibu bisa sesuaikan, bisa coba-coba. Kemudian geser ke menu table of. Nah, fungsinya untuk table of ini untuk Bapak Ibu membuat daftar isi. Jadi nanti ketika tertampil seperti yang kanan, sebelah kanan ini ya, seperti yang di gambar kanan tadi, nah itu bisa tertambahkan daftar isi. Misalkan sudah sampai halaman 60 katakanlah, kemudian ingin membuka kembali bab 1 yang ada di halaman 5, nanti bisa langsung klik daftar isinya, otomatis bukunya langsung pindah ke halaman bab 1 itu. Jadi tidak perlu membuka-buka lagi setiap halaman mencari bab 1. Itu untuk table of. Untuk table of, Bapak Ibu bisa lihat di modul halaman 8, itu nomor 16. Nomor 16, tampilannya akan seperti ini ya. Saya kecilkan lagi biar terlihat penuh. Caranya diklik tambah plus. Sini ada plus ya. Ada plus, kemudian di sini ada tulisannya title. Title ini, title tadi itu bisa Bapak Ibu ubah di sini namanya. Ini untuk halaman di Anyflip. Halaman di Anyflip ini dimulai dengan halaman 1. Jadi halaman Romawi yang seperti pada daftar isi pada umumnya itu tidak terpakai di Bapak Ibu. Biasanya kan di buku itu ada daftar isi halamannya Romawi 3, Romawi 4 begitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau di Anyflip ini dia halamannya 1 sampai sekian. Jadi semisal Bapak Ibu ingin memasukkan daftar isi di sini, langsung saja masukkan yang ada halamannya sesuai dengan halaman yang tertampil pada Anyflip ini. Jadi tidak ada halaman Romawi. Jadi misal katakanlah halaman pertamanya adalah ini, kemudian halaman kedua, kemudian halaman ketiga. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini yang sudah ada halamannya ya, halaman 2, halaman 3. Kemudian halaman 4, di sini halaman 5. Ini saya coba masukkan untuk halaman pertama. Bab pertama. Nah, ini saya contohkan di sini, ini halaman pertama dia di halaman 14. Halaman 14. Coba 14 di sini setelah Bapak Ibu klik tanda plus tadi ya, title-nya misalkan di sini ada bab 1 gitu. Bab 1 boleh ditulis lengkap, boleh tidak. Misalkan bab 1 ini interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN, Bapak Ibu lengkapi juga tidak masalah. Nah, kemudian page-nya Bapak Ibu berikan page 14 sesuai dengan halaman yang tertampil pada buku. Kalau sudah Bapak Ibu apply seperti biasanya, bisa nih Bapak Ibu ya? Sudah ya? Nah, tadi diklik plus ini, kemudian ditambahkan namanya. Ini misalkan bab 1, saya tuliskan di sini bab 1, page-nya sesuai mengikuti di Anyflip yang tertampil tadi halaman 14. Kemudian apply lagi. Cara mengecek hasilnya Bapak Ibu klik ini more option. Ini yang cursor saya gerak ini.
more option, kemudian Bapak Ibu klik, nah ini yang atas sendiri, table of content. Nah kalau sudah, nah ini adalah daftar isi yang sudah Bapak Ibu masukkan. Kalau misal di sini banyak ya akan tertampil banyak ke bawah begitu. Nah ketika Bapak Ibu klik bab 1, nah nanti yang muncul di sini adalah bab 1. Ini adalah halaman 14 tadi. Apakah sudah? Sudah? Belum? Ini sebenarnya tahap terakhir ini, melengkapi ini daftar isi. Melengkapi daftar isi. Bab saja. Ya, babnya saja. Biar cepat. 1, 2, 3 gitu. Yang penting halamannya sesuai. Jadi nanti ketika kita lihat hasilnya itu kan enak, table of content-nya bekerja juga. Kalau Bapak Ibu sudah melengkapi daftar isinya, nanti Bapak Ibu bisa save and close yang bagian kanan bawah, save and close. Save and close. Kalau sudah, ini kalau saya perbesar nggak kelihatan, kalau saya perkecil terlalu kecil ya. Ini save and close. Nah kalau sudah, nah nanti akan tertampil seperti ini hasilnya. Nah ini sebenarnya bisa jadi belum file final juga. Misalkan Bapak Ibu belum selesai mengcustomnya, misalkan musiknya ternyata belum siap di download seperti saya tadi. Saya mau nambahkan besok gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa edit lagi di edit book. Ini ada edit book. Bapak Ibu bisa klik, nanti akan muncul seperti yang tadi lagi. Nah Bapak Ibu bisa sesuaikan template-nya. Misalkan tadi Bapak Ibu belum selesai membuat daftar isinya, begitu ya. Nanti ya ini tinggal diklik yang edit. Kalau sudah di save lagi. Nah kemudian apabila buku digitalnya Bapak Ibu ini sudah siap begitu ya, sudah ready gitu, Bapak Ibu bisa lakukan share tanda titik 3 ini, Bapak Ibu klik. Nah wujudnya di sini ada 2. Bapak Ibu bisa share menggunakan QR code ataupun menggunakan book link. Ada 2 cara. Nah nanti akan muncul seperti ini. Biasanya kalau di handphone begitu ya Bapak Ibu ingin membuka file tadi menggunakan handphone, Bapak Ibu kan biasanya scan QR ya, barcode ya. Nah Bapak Ibu bisa langsung scan dari QR yang tertampil ini atau menggunakan link. Misalkan ini saya copy ya, ini saya copy, kemudian saya paste di tab baru. Nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah tampilan yang akan tertampil di pengguna atau yang mendapatkan link tadi, link dari buku yang Bapak Ibu buat. Jadi saya ulangi. Ketika buku ini sudah selesai, Bapak Ibu bisa sebarkan menggunakan ini share, S-H-A-R-E. Ini share atau di modul itu halaman 8 nomor 17 di share, kemudian akan muncul seperti ini. Ada 2 macam, QR dan juga link dari bukunya. Nah ketika di copy, Bapak Ibu bisa cek di tab baru gini ya, misalkan saya paste, tertampilnya akan seperti ini kurang lebih. Nah, tampilnya akan seperti ini. Kemudian tadi kan Bapak Ibu sudah membuat daftar isi ya.
daftar isi itu ini ada distrik 3. Nah, table of content. Nah, misalkan ini bab 1. Nah, ini akan sesuai dengan halaman yang sudah Bapak Ibu masukkan tadi. Kemudian ini bab 2 tadi saya mau ngarang halaman berapa tadi 17. Itu. Sini. Nah, jadi nanti yang tertampil di pengguna atau peserta atau siswa itu seperti ini. Terus tampilannya ini misal tulisannya terlalu kecil bisa di zoom in, zoom out, Terus tempel of manner. zoom in, gini ya. Kemudian halamannya tertampil di bagian bawah 14, halaman 15, atau kalau tidak ada ini di bagian pojok kanan atas ada halaman 14, 15. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi yang mendapat link dari Bapak Ibu tadi ya wujudnya seperti ini. Jadi tidak seperti yang ini tadi. Itu ya. Bu Nurul sudah muncul seperti ini. Sudah, Pak Adit sudah muncul seperti ini linknya. Sudah. Bu Santi sudah, Bu Nunu sudah, Bu Anis semuanya ini. Sudah, berarti tugas sudah. Terus apa tadi ya? Oh, bisa di-download atau enggak? Nah, kalau ini bisa ini. Coba ya saya download ya. Bisa di-download. Nah, bisa ini. Bisa di-download. PDF. Enggak berbunyi. Coba ya ini ya saya download ya. Enggak bunyi kan ya? Enggak bunyi. Enggak bunyi. Ya, PDF enggak bunyi. Kalau MP4 baru berbunyi. Kan kelihatan ini tadi banyak wujudnya PDF. Ini selesai. Lampu 4 bunyi. Ini Ini sayangnya beda. ya selesai. Nah ini ilmu pengetahuan sosial wujudnya PDF. Dia tidak berbunyi karena wujudnya PDF. Dia akan berbunyi kalau wujud MP4, tapi format MP4-nya tidak tersedia kan ya di NIB tadi. Dan begitu. Terus untuk Bapak Ibu yang belum selesai melengkapi daftar isinya, silakan Bapak Ibu lengkapi begitu ya. Di tadi kan sudah di save ya, di save and close. Nah, Bapak Ibu lengkapi di edit book seperti tadi, Bapak Ibu lengkapi daftar isinya, table of tadi, nah ini itu saja. Jadi nanti untuk link bukunya ini tidak akan pernah berubah Bapak Ibu. Jadi akan tetap seperti itu linknya. Kan ada kalau punya saya ini nitip.com, KHNES, MZTK atau dalam wujud barcode seperti tadi, wujud QR seperti tadi, itu tidak akan berubah. Nah kemudian semisal Bapak Ibu ingin menonaktifkan ini bisa. Jadi Bapak Ibu bisa disable this book, di disable. Ini artinya Bapak Ibu ketika link ini nanti diakses oleh pengguna itu dia tidak akan terdeteksi. Jadi bisa di disable. Diklik saja ini disable, kemudian diklik yes. Jadi buku ini sudah tidak aktif lagi begitu. Gitu. Oke, jadi itu guys. Di sini memang menu-menunya banyak sekali. Di sini kadang-kadang ada teks, ada download dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa explore sendiri. Yang penting Bapak Ibu sudah bisa dasarnya saja menggunakan AnyFood itu seperti apa, memaksimalkan AnyFood secara sederhana itu seperti apa gitu. Sudah ya? Untuk daftar isi, adakah yang belum selesai mengisi? Sudah? Yang belum nanti dilanjutkan waktu istirahat. Terus untuk Bu sudah? Nah, alhamdulillah. Oh sudah. Oh belum tahu editnya. Oh sudah. Di modul Ibu di modul Bapak Ibu ikuti. Dari sini ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan. Sudah jelas ya? Sudah jelas materi sudah kami sampaikan. Untuk pertanyaan sepertinya jelas. Bapak Ibu kalau ingin mengulang-ulang kembali membuat proyek di AnyFlip, bisa Bapak Ibu buka modul kembali. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin mengembangkan sendiri bukunya, katakanlah Bapak Ibu bisa
menggunakan Canva untuk membuat desain dari template-nya biar menarik seperti itu. Bapak Ibu download file PDF-nya, Bapak Ibu tinggal bentuk menjadi buku digital menggunakan AnyFlip. Di sini kami hanya memperkenalkan AnyFlip saja. Bapak Ibu bebas ingin menggunakan flip-flip yang lain, sesuaikan dengan selera saja. Begitu. Terus itu saja yang bisa kami sampaikan terkait tentang pembuatan media buku digital menggunakan AnyFlip. Tugas juga sudah terkumpulkan. Untuk materi selanjutnya tidak saya kembalikan ke pembawa acara, Ibu Anis, langsung ya. Ada 2 mahasiswa kami nanti akan memandu Bapak Ibu untuk membuat video pembelajaran menggunakan Adobe Premiere.